Cerita kita dimulai pada suatu hari yang indah, di mana kita melihat seorang gadis cantik bernama Ella berjalan menuju tempat untuk bertemu pacarnya. Dia melambaikan tangan kepadanya dari kejauhan dan meminta maaf karena terlambat, menjelaskan bahwa dia telah membuatnya menunggu sangat lama. Dia kemudian memberitahunya bahwa alasan keterlambatannya adalah karena macetnya lalu lintas di jalan. Namun pacarnya, yang bernama Nicholas, tampak kesal dengan keterlambatan itu. Nicholas mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunggu di sana selama waktu yang sangat lama, yang membuatnya marah. Ella menjawab bahwa dia sudah meminta maaf, tapi Nicholas tidak tinggal diam. Dia mengisyaratkan bahwa Ella mungkin kesiangan seperti biasanya, menambahkan bahwa dia sudah pernah memintanya untuk berhenti makan camilan larut malam. Nicholas menunjukkan bahwa kebiasaan makan camilan itu membuat berat badannya bertambah. Ella menjadi kesal dengan kata-kata Nicholas dan berkata, "Apakah ini caramu berbicara dengan pacarmu?" sebelum menampar wajahnya. Lalu, dia bertanya kepada Nicholas, "Kalau kamu sangat mencintaiku, mengapa kamu memukulku?" Nicholas balik bertanya. Setelah itu, mereka mulai tertawa bersama-sama, dan keduanya tampak sangat bahagia. Kita lalu melihat mereka berpegangan tangan saat berjalan setelah berbaikan. Kemudian, mereka duduk di tempat yang tenang karena hari itu adalah hari Sabtu. Ella memberitahu Nicholas bahwa rumahnya akan kosong dan sunyi di sore hari. Dia berbisik di telinga Nicholas, memberitahunya tentang rencana yang mereka miliki untuk malam itu. Namun, pada saat itu, Nicholas melihat sesuatu yang membuat ketakutan dan teror muncul di wajahnya. Ella menyadari reaksi itu, yang juga membuatnya takut. Ketakutan muncul di wajahnya pula, dan kita melihat darah mengalir di wajahnya. Dia tetap membeku di tempatnya karena keterkejutan. Nicholas memanggil namanya dan mencoba membangunkannya, menyuruhnya segera bergerak. Tapi Ella menangis dan bertanya kepadanya, "Mengapa ada monster di sini?" Dia memberitahu Nicholas sambil menangis bahwa tempat mereka bertemu seharusnya adalah zona aman. Keterkejutan yang lebih besar terlihat di wajahnya saat dia memandang ke langit. Langit dipenuhi monster dan naga terbang berukuran besar. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Bencana besar melanda kota karena monster-monster itu membakar dan menghancurkan segalanya, terutama karena ini terjadi tanpa peringatan apapun. Kita melihat monster ada di mana-mana, dan orang-orang berlarian demi keselamatan mereka dari segala arah. Kehancuran dan kebakaran kali ini meluas. Transformasi menjadi monster benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lalu, kita melihat seorang pria aneh berdiri mengamati apa yang terjadi. Dia berkata, "Karena ilmu ini, peradaban dan pengetahuan telah menjadi tidak berharga." Dia menambahkan bahwa semua pahlawan yang biasanya melindungi orang-orang selama bencana ini telah tewas. Pria itu melanjutkan, "Kita harus menghancurkan semuanya karena manusia sekarang berada di ambang kepunahan." Tapi kemudian, kita melihat seseorang yang kuat muncul melawan monster sambil tersenyum. Kita mendengar suara seorang pemimpin menceritakan apa yang sedang terjadi, mengatakan, "Masih ada waktu yang panjang sebelum kemanusiaan punah." Pemimpin itu memanggil sekelompok pahlawan yang dikenal sebagai tim Rute 9, yang terdiri dari 9 pahlawan. Ella, Chol, Wen, Nol, Aya, Nicholas, Nick, Marina, dan Shinwoo. Shinwoo berkata dengan mata tertutup dan fokus, "Ini bukan akhir dunia." Pemimpin menegaskan bahwa tim Rute 9 harus siap. Pada saat ini, Shinwoo benar-benar membuka matanya, dan para pahlawan bersiap. Masing-masing dari mereka menggunakan skill khusus untuk menghabisi monster yang mengelilingi mereka. Setelah pertarungan sengit antara tim Rute 9 dan monster-monster itu, hari baru pun bangkit. Tim pahlawan berhasil mengalahkan semua monster dan mampu menyelamatkan dunia dari bahaya serta kepunahan.
Kita kemudian melihat Shinwoo duduk dengan minuman di tangannya, memberitahu teman-temannya dari tim Rute 9 bahwa mereka sekarang bisa merayakan. Semua teman merayakan bersama atas keberhasilan menyelamatkan dunia, menghabiskan waktu yang indah hingga malam tiba. Mereka semua tidur dengan keyakinan bahwa bahaya telah berakhir. Shinwoo di antara mereka berpikir bahwa pertempuran dan kesulitan hari-hari itu telah selesai dan tidak akan ada lagi kematian atau kehancuran. Para pahlawan telah mendapatkan ketenaran dan kekayaan sebagai hasil dari perbuatan heroik mereka. Shinwoo menutup matanya dengan bahagia, merasa bahwa semua penderitaan kini menjadi masa lalu, dan para pahlawan sekarang bisa pensiun dengan tenang. Shinwoo tertidur dalam kebahagiaan dan ketenangan, merasa rileks. Namun, setelah beberapa saat, dia mulai mendengar suara-suara yang meningkat di sekelilingnya. Akhirnya, dia terpaksa membuka matanya karena kebisingan itu menjadi lebih mengganggu. Dia bertanya, "Suara apa yang mengganggu ini?" Dia menemukan dua pekerja di depannya. Salah satunya berbicara dengan marah, bertanya dengan siapa dia berbicara. Pekerja itu memberitahu Shinwoo bahwa dia bisa berbicara dalam tidur di rumah, bukan di tempat kerja. Dia melanjutkan, menyuruh Shinwoo bangun dan kembali bekerja karena jam makan siang sudah berakhir. Shinwoo menjawab bahwa itu tidak pantas untuk berbicara kepadanya seperti itu, karena dia lebih tua darinya. Setelah itu, dia bertanya, "Di mana aku sekarang?" Tapi pekerja itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menarik tangan Shinwoo dan menyuruhnya bergerak serta mengikuti karena bos mereka di pekerjaan akan marah pada mereka. Shinwoo meminta dia menunggu sebentar, bertanya apa yang terjadi di tempat ini, di mana anggota lain dari tim Rute 9 berada, dan di mana Nicholas. Pekerja itu bingung, bertanya apa yang Shinwoo bicarakan, dan apa yang salah dengannya hari ini. Dia berkata bahwa Shinwoo mungkin perlu tamparan di wajah untuk sadar dari apapun yang sedang dialaminya. Saat itu, Shinwoo terbangun mendengar suara seseorang memanggil namanya. Kita terkejut melihat bahwa Shinwoo kini menjadi jauh lebih muda dari sebelumnya. Dia dan tim Rute 9 tampak tertidur di sana. Kita lalu melihat para pekerja di sekitarnya memotong tubuh makhluk besar. Kita mendengar bos mereka berbicara dengan seseorang bernama Kim, menyuruhnya memindahkan barang-barang di depannya dan mengangkut bagian-bagian monster dari sini. Shinwoo berdiri di sana, terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat orang-orang dengan takjub membawa potongan tubuh monster di depannya. Salah satu pekerja berteriak pada Shinwoo dan menyuruhnya bergerak serta bekerja bersama mereka, atau dia tidak akan menerima upahnya. Pada saat itu, Shinwoo melihat semua yang terjadi di sekitarnya dan mulai memahami situasi. Dia berkata bahwa adegan ini sangat familiar baginya. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa dia adalah Shinwoo, 56 tahun, seorang veteran berpangkat tinggi yang menyelamatkan dunia dari bencana besar. Dia mendapat gelar pahlawan besar dan akan memulai kehidupan sebagai jutawan. Dia juga akan pensiun dan beristirahat setelah kehidupan yang sangat sukses. Dia kemudian melihat sekeliling sekali lagi, mengatakan bahwa dia berpikir begitu. Saat zat dari monster yang dipotong pekerja jatuh ke kepalanya, dia berkata kepada salah satu pekerja yang bekerja di mulut monster itu untuk lebih berhati-hati, karena zat itu mungkin mengandung racun. Shinwoo menjadi sangat marah dengan situasi ini, mengatakan bahwa dia seharusnya sedang merayakan sekarang, minum sebotol sampahnya, senilai lebih dari 100 juta won. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi padanya. Pada saat itu, seseorang memanggil namanya dan memukul kepalanya, meningkatkan kekesalan Shinwoo. Dia bertanya, "Siapa yang memukulku kali ini?" Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat orang yang memukulnya. Kita mengetahui bahwa itu adalah bos mereka di kantor,
bernama Kim. Shinwoo berkata bahwa Kim adalah buruh kasar yang meninggal sekitar 25 tahun lalu. Namun, Kim memberinya tamparan keras di wajah dan bertanya, "Siapa yang kau bilang sudah mati?" Pertengkaran berlanjut di antara mereka. Kim bertanya padanya bagaimana dia berani berbicara tentang dia seperti itu, mengancam bahwa Shinwoo lah yang akan mati sekarang di tangannya. Shinwoo mencoba melarikan diri dari Kim, tapi dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Kim menendangnya keras di punggung, membuat ponsel Shinwoo jatuh saat pertarungan. Shinwoo berusaha mengambilnya dengan sedih. Kim berkata kepadanya bahwa ini yang terjadi pada seseorang seperti dia ketika tidak menghormati bosnya. Dia bertanya apakah telepon itu masih utuh dan apakah Shinwoo ingin mati. Mengulang kata-kata itu. Saat itu, Shinwoo terkejut melihat bahwa ponselnya adalah model yang sangat tua. Dia lalu bertanya pada Kim apakah dia tahu tahun berapa mereka berada. Kim terkejut dengan kondisi Shinwoo di depannya. Dia bersimpati, mengatakan bahwa dia merasa kasihan padanya, dan memberitahu Shinwoo bahwa mereka berada di tahun 2020. Kim bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya, tapi Shinwoo tersesat dalam pikirannya. Dia berpikir bahwa ini adalah 32 tahun sebelum waktunya, dan dia mulai mengerti bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Ini berarti jendela statusnya juga telah kembali, dan dia kini berada di peringkat F. Kemampuannya masih lemah, dan dia bekerja sebagai buruh di sini. Dia tidak percaya ini adalah kenyataan. Akhirnya, hari kerja berakhir. Kim memberitahu para pekerja untuk membersihkan tempat itu, karena mereka akan pergi. Shinwoo meninggalkan lokasi kerja bersama para pekerja, kesal tentang apa yang terjadi padanya. Dia berpikir bahwa dia sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Tapi, sepertinya pekerjaan padat karya sekarang terasa berbeda dan melelahkan baginya. Dia merasa ingin menangis karena kelelahan. Saat itu, Kim memanggilnya bertanya apakah dia sudah menerima pembayarannya sebelum pergi. Shinwoo menjawab bahwa dia sudah dan berterima kasih padanya. Kim mengatakan kepadanya bahwa hari berikutnya mereka akan bekerja di stasiun sindrom di pintu keluar nomor 2 dan meminta dia untuk tidak terlambat. Tapi ketika Shinwoo mendengar nama tempat kerja untuk hari berikutnya, dia teringat dan berkata bahwa stasiun sindrom sepenuhnya dihancurkan beberapa tahun lalu oleh naga terbang bernama Austron. Kim membalas bahwa apa yang dikatakan Shinwoo adalah kegilaan, dan bahwa tempat itu adalah zona putih, yang berarti aman dan terjamin. Shinwoo segera menjawab bahwa dia tidak bermaksud apa-apa. Kim memberitahunya bahwa dia menjadi sangat bodoh, lalu berjalan pergi. Shinwoo berjalan sambil berpikir bahwa tahun 2030 adalah tahun ketika kehancuran stasiun sindrom terjadi. Dia sekarang berada di stasiun kereta bawah tanah, mengingat bahwa ini terjadi ketika monster magus yang marah menghancurkan penghalang antar dimensi dan menyerang kota. Itu berarti ini akan terjadi 10 tahun dari sekarang. Shinwoo tiba di stasiun kereta bawah tanah sambil berpikir bahwa kenangannya sangat campur aduk. Dia mengingat bahwa dia sekarang berada di tahun 2020. Kereta bawah tanah tiba dan Shinwoo menaikinya mengatakan ada sesuatu yang aneh karena dia tidak seharusnya kembali ke waktu ini. Dia bukan seseorang yang merupakan penjelajah waktu. Kita kemudian belajar bahwa Nicholas Haen, pemimpin tim rute 9, adalah pria misterius yang mengatakan bahwa dia adalah penjelajah waktu. Dialah yang meramalkan bencana besar. Nicholas melakukan perjalanan keliling dunia untuk membentuk perusahaan rute 9, dan dia adalah orang yang mengumpulkan 9 pahlawan yang berhasil mencegah bencana. Shinwoo berpikir dengan emosi yang terpengaruh. Dia teringat bahwa Nicholas juga merupakan teman terbaiknya di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Shinwoo mendengar suara rekaman di kereta bawah tanah
mengumumkan bahwa kereta yang dia tumpangi akan segera melewati zona kuning dan kemudian mencapai stasiun bernama Besengam di jalur nomor 1. Stasiun ini adalah zona merah. Shinwoo masih tenggelam dalam pikiran, kesal, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa seharusnya Nicholas yang kembali, bukan dia. Kereta bawah tanah lalu tiba di stasiun, dan suara di dalam kereta mengumumkan bahwa karena pejabat keamanan belum menemukan jejak pelaku dari kelompok palang hitam selama beberapa waktu, penumpang dapat turun di stasiun dengan ketenangan pikiran. Saat itu, Shinwoo berpikir bahwa dia tidak pernah membayangkan ingin kembali ke masa lalu. Namun, kini dia mendapatkannya. Dia keluar dari metro, dan kita mengetahui bahwa daerah ini adalah zona merah, yang berarti tempat berbahaya. Kita melihat tempat itu tampak sangat suram dan penuh sampah, dengan banyak orang duduk di tanah dan di tangga. Ada juga orang-orang yang menyerang dan mencuri satu sama lain. Shinwoo mengatakan bahwa tempat ini selalu membuatnya merasa buruk, dan dia tidak pernah bisa terbiasa dengan itu, tak peduli berapa kali dia datang ke sini. Pada saat ini, pikirannya terganggu oleh suara seseorang berteriak pada seorang pria tua, menyuruhnya minggir dari jalan. Kita melihat bahwa orang tua itu lemah. Orang yang berteriak padanya menyuruhnya pergi mengemis di tempat lain dan berhenti menghalangi mereka. Shinwoo bersimpati pada pria tua itu dan mendekatinya untuk memeriksanya. Dia bertanya apakah pria tua itu baik-baik saja. Orang tua itu meminta bantuan Shinwoo untuk berdiri. Shinwoo membantunya bangun dan berjalan bersamanya. Orang tua itu mengucapkan terima kasih dan bertanya apakah Shinwoo berasal dari zona merah karena wajahnya terlihat familiar. Shinwoo menjawab bahwa tidak perlu berterima kasih padanya dan dia memang penduduk lokal. Saat itu, orang tua itu memberitahu Shinwoo bahwa karena dia tinggal di zona merah, dia pasti sangat paham bahwa dia seharusnya tidak membantu orang yang tidak dikenalnya. Itu berbahaya, dan dia tidak boleh bersikap baik kepada orang asing. Kita lalu terkejut ketika orang tua itu mengeluarkan senjata yang menyerupai jarum panjang dan mengarahkannya ke Shinwoo. Shinwoo juga terkejut dengan tindakan orang tua itu. Kita kemudian beralih ke adegan lain, di mana kita menemukan Shinwoo diikat dan dirantai. Seseorang memanggilnya untuk bangun setelah orang tua itu membiusnya. Shinwoo tersadar dan menyadari bahwa orang tua itu telah menyuntiknya dengan racun yang menyebabkan kelumpuhan. Shinwoo berpikir bahwa skill defensif seperti kekebalan racun atau sihir deteksi adalah hal yang belum dia kuasai saat ini, dan bahwa dia kini membuat kesalahan pemula. Dia lalu memandang orang yang mengikatnya dan bertanya siapa dia. Di depannya, kita melihat seorang pria besar dengan apa yang tampak seperti gengnya. Pria itu menjawab sambil menatap Shinwoo, bertanya mengapa dia berpura-pura tidak mengenalnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Duna. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa dia tahu cara menghindari pertemuan dengannya selama beberapa hari terakhir. Shinwoo mengingat orang ini dan berkata bahwa Park adalah rintangan terbesar yang dia hadapi di usia 20-an. Kita mengetahui bahwa Park adalah preman berperingkat D yang bekerja di lingkungan ini. Park lalu memberitahu Shinwoo bahwa uang yang dia pinjam darinya telah berlipat ganda dalam 3 hari terakhir karena bunga, dan jumlahnya kini sekitar 10 kali lebih banyak dari yang diminta. Dia bertanya apa yang akan Shinwoo lakukan sekarang. Tapi Shinwoo membalas bahwa ini tidak masuk akal, dan Park tahu itu tidak benar. Park memberitahu anak buahnya bahwa Shinwoo adalah bajingan yang berbicara kasar. Dia meraih rambut Shinwoo, menjambaknya, dan mengatakan bahwa sudah diketahui bahwa kekuatan peringkat D 2 kali lebih kuat dari peringkat F. Dia mengancam bahwa jika dia memukulnya dengan cara yang salah, Shinwoo mungkin benar-benar mati. Park melanjutkan bahwa karena Shinwoo berbicara kasar padanya, dia akan menghukumnya atas kata-katanya,
dengan pukulan ringan. Lalu, dia memukul Shinwoo dengan sangat keras. Perut Shinwoo terasa sakit luar biasa, hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Setelah itu, Park bertanya apakah dia benar-benar bisa mati karena pukulan seperti itu. Salah satu anak buah Park mengatakan bahwa Shinwoo selalu lemah, dan mungkin dia memang sudah mati sekarang. Saat ini, Shinwoo berpikir bahwa di usia 20-an, dia bekerja sepanjang waktu sebagai buruh peringkat F tanpa mengetahui potensi sejatinya. Para preman di lingkungan ini memperlakukannya seperti karung tinju. Dia mendengar Park menggambarkannya sebagai bajingan yang membosankan dan menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan tubuhnya, lalu pergi mencuri apapun yang ada di rumahnya. Saat itu, Shinwoo berkata pada dirinya sendiri bahwa kini dia tahu bakat sejatinya. Dia bisa menarik mana dari tubuhnya melalui konsentrasi mental. Shinwoo mulai mencoba fokus. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya mulai muncul dari tubuhnya. Salah satu anak buah Park melihatnya dan memberitahu Park bahwa sepertinya Shinwoo masih hidup. Dan cahaya ini adalah mana yang dia kontrol. Park tertawa ketika mengetahui bahwa Shinwoo masih hidup dan mencoba membebaskan diri. Dia mengejek, mengatakan bahwa seorang peringkat F sedang mencoba mengumpulkan. Mana yang tidak penting seolah-olah dia pahlawan, bertanya apakah dia ingin melarikan diri. Park tertawa lebih keras dan memberitahu Shinwoo bahwa mereka tidak sedang berada dalam buku cerita superhero. Tapi kemudian, keterkejutan dan ketakutan muncul di wajah Park ketika cahaya mana yang sangat kuat memancar dari tubuh Shinwoo. Dia memang mampu memutuskan rantai yang mengikatnya. Kini Shinwoo bisa menggunakan kekuatannya, tapi Park dan yang lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Shinwoo berdiri sambil berpikir bahwa tubuhnya masih muda, dan dia memiliki waktu panjang di depannya. Dia menyadari bahwa mungkin ini bukan nasib buruk, melainkan kesempatan kedua baginya. Dia memandang Park dan anak buahnya, bertanya mengapa mereka tidak mencoba melakukan sesuatu yang berguna, ketimbang apa yang mereka lakukan sekarang. Tapi Park menjadi marah, bertanya apakah Shinwoo berpikir dia bisa melakukan apa saja pada mereka. Dia mengatakan bahwa Shinwoo tahu betul bahwa seorang peringkat F tidak bisa mengalahkan pertahanan peringkat D. Saat itu, Shinwoo lebih fokus meningkatkan konsentrasi mananya. Kekuatannya mulai meningkat, dan dia perlahan-lahan menaikkan suhu mana, hingga mencapai titik kritis. Dia berkata pada Park bahwa dia hanya tahu dua kata ini, dan tidak tahu apapun lagi. Konsentrasi mana mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan suhunya juga menjadi sangat panas, memungkinkan Shinwoo untuk dengan mudah menembus pertahanan peringkat D meskipun dia masih peringkat F. Ledakan terjadi, dan kemampuan pertama yang terwujud dari kekuatan Shinwoo adalah skill tinju meledak. Shinwoo menyerang Park dengan tinju yang meledak, memberikan pukulan sangat kuat hingga melemparkan Park ke ujung tempat itu. Park membentur tembok dalam kondisi buruk. Dia berteriak pada Shinwoo bahwa ini tidak mungkin karena ada perbedaan besar antara peringkat F dan peringkat D. Dia memandang Shinwoo dan bertanya siapa dia sebenarnya. Shinwoo menjawab bahwa dia hanya meminjam beberapa pengalaman dari masa depan, tidak lebih. Dia memberitahu Park bahwa ini saatnya Park membayar semua kejahatannya. Park berteriak dalam ketakutan dan kepanikan. Shinwoo memperhatikan bahwa Park telah menjatuhkan dompetnya. Dompet itu penuh dengan uang yang jelas dikumpulkan Park dari orang-orang yang dia intimidasi, seperti Shinwoo. Shinwoo berjalan sambil memakan makanannya, berpikir tentang apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa ini sebenarnya adalah kesempatan yang sangat bagus. Ketika mempertimbangkan kembali, di kehidupan sebelumnya, dia telah mempersiapkan diri untuk bencana besar, bukan karena alasan mulia, seperti menyelamatkan kemanusiaan, melainkan untuk menyelesaikan masalah dengan Nicholas
yang mengendalikan segalanya agar dia bisa hidup damai. Setelah melanjutkan itu selama 32 tahun penuh, dia berakhir dengan orang-orang di sekitarnya memperlakukannya seperti air yang stagnan. Tapi kali ini, Shinwu memutuskan bahwa dia tidak akan terlibat dalam masalah besar, seperti bencana besar. Seseorang berbakat seperti Nicholas pasti bisa menanganinya sendiri. Yang akan dilakukan Shinwu sekarang adalah menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk menghasilkan banyak uang. Dia akan membeli resor impiannya dan membangun kastil di sana, tapi tanpa ruang bawah tanah atau apapun yang rumit. Dia tidak perlu menunggu 32 tahun lagi. Dia akan pensiun di usia 20-an. Shinwu terus berpikir sambil berjalan, menyadari bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah menaikkan peringkatnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak uang yang akan dia hasilkan dari membersihkan ruang bawah tanah tingkat tinggi. Saat Shinwu memikirkan hierarki peringkat pemburu yang terbangun, dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada keadilan dalam hal ini. Sementara beberapa pemburu terbangun sebagai peringkat pertama dan terdaftar sebagai demikian, ada pemburu seperti Shinwu yang diklasifikasikan sebagai peringkat F, peringkat terendah. Dia mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia adalah pemburu peringkat F dan bekerja sebagai porter karena dia tidak punya bakat dan tidak tahu apa-apa. Berkat bantuan Nicholas, dia mampu menemukan bakatnya setelah 6 tahun membangkitkan kemampuannya. Dia berhasil bergabung dengan tim kuat yang disebut Rute 9. Setelah mengalami banyak momen di mana dia lebih dekat dengan kematian daripada kehidupan selama 1 dekade penuh, peringkat yang akhirnya dia capai adalah peringkat X. Sekarang, dia bisa mengatakan dengan bangga bahwa dia adalah satu-satunya pemburu yang memanjat hierarki dari bawah ke atas. Dia dikenali sebagai pemburu peringkat 10. Kini adalah waktu untuk membangkitkan bakat sejatinya. Shinwu mulai mengingat apa yang terjadi padanya di kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia menyelinap ke ruang bawah tanah untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi, dia segera menyadari bahwa itu ide buruk. Dia ingin menemukan jalan keluar sebelum monster muncul. Tiba-tiba, monster menyerang, dan Shinwu jatuh ke tanah karena serangan mendadak itu. Monster-monster itu berusaha menyingkirkannya. Shinwu tetap kaget dan kagum, berpikir apakah ini cara dia akan mati setelah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pemburu peringkat F yang berusaha mengembangkan diri. Tapi tiba-tiba, monster itu diserang, dan seseorang mampu mengalahkannya. Shinwu terkejut, tidak bisa memahami siapa orang ini dan bagaimana dia sampai di sana. Orang itu adalah Nicholas. Meskipun Shinwu belum mengenalnya saat itu, Nicholas memberitahu Shinwu bahwa dia sangat lemah, hampir dibunuh oleh monster peringkat rendah tanpa menyadari bakat sejatinya. Nicholas menawarkan untuk membawanya bersamanya jika Shinwu benar-benar ingin tahu alasan dia begitu beruntung dan bisa mengembangkan diri hingga mencapai peringkat S atau bahkan lebih tinggi. Shinwu mendengar ini dan terkejut, bertanya kepada Nicholas bagaimana dia mengenalnya dan siapa dia. Nicholas menjawab, memperkenalkan dirinya sebagai Nicholas Haen, pemburu peringkat 10 yang terbangun dari masa depan. Dia mengatakan bahwa dia ingin Kang Shinwu menjadi teman dan sahabatnya. Shinwu semakin terkejut merasa apa yang dikatakan Nicholas sulit dipercaya. Bagaimana bisa dia adalah pemburu dari masa depan, tahu tentang dia, dan membawanya kemana sekarang? Shinwu mencoba menahan diri untuk tidak memberitahu Nicholas bahwa jalan di depan terhalang, tapi Nicholas tidak membutuhkannya menyelesaikan kalimatnya. Dia langsung terbang ke langit, menarik Shinwu bersamanya. Dalam perjalanan mereka, Nicholas memberitahu Shinwu bahwa bakat sejatinya tidak seperti bakat lain yang berhubungan dengan penggunaan senjata atau mantra. Itu adalah kemampuan yang sangat berbeda dan unik.
Shinwoo bertanya bagaimana bakatnya bisa istimewa. Nicholas membalas bahwa itu adalah bakat transformasi atau modifikasi, seperti yang dia suka menyebutnya. Shinwoo mendengarkan kata-kata Nicholas dengan takjub dan kagum. Nicholas melanjutkan, memberitahu Shinwoo bahwa lingkaran energinya unik. Jika dia bisa mengendalikan dan membentuknya, dia akan mampu mengubah bagian manapun dari tubuhnya, serta meningkatkan atribut dan bentuknya sesuai keinginan.